Dua Kadis Pemko Medan jadi tersangka korupsi. Dua kurir narkoba jaringan internasional ditangkap. Misop tumpah diburu warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Eber Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, dua kepala dinas Pemko Medan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana kegiatan Medan Fashion Festival 2024. Dalam kasus ini kerugian negara diperkirakan 1 miliar rupiah lebih. Kejaksaan Negeri Medan menetapkan 3 orang tersangka dugaan korupsi dana kegiatan Medan Fashion Festival 2024. 2 diantaranya merupakan kepala dinas di pemerintah Kota Medan. Masing-masing Beni Iskandar Nasution yang menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, serta Kepala Dinas Perhubungan Erwin Saleh. Satu tersangka lainnya merupakan rekanan sebagai pelaksana kegiatan berinisial MH yang menjabat Direktur CV Global Mandiri. Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Fajar Syaputra, mengatakan nilai anggaran kegiatan ini sebesar 4,8 miliar rupiah. Yang dalam pelaksanaannya ada pembayaran yang tidak sesuai aturan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih. Pagu anggaran itu sebesar 4,8 miliar. 4,8 miliar. Nah, kemarin sudah dilakukan penghitungan mulai dari tahap penyelidikan, dan tahap penyidikan kita ekspos bersama dengan Inspektorat Kota Medan. Didapat nilai kerugian itu sebesar 1 miliar 132 juta. Nah, jadi teman-teman pasti ketahui dengan anggaran segitu ada beberapa kegiatan, item kegiatan yang kita duga sesuai dengan hasil LHP itu tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan. 2 tersangka Beni dan MH telah ditahan di Rutan Kelas 1 Medan, sedangkan tersangka Erwin tidak hadir dengan alasan sakit. Eroganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggeledah kantor PT Inalum terkait kasus dugaan korupsi. Kasus ini berkaitan dengan penjualan aluminium alloy tahun 2019 kepada PT Prima Alloy Steel Universal yang tidak sesuai aturan. Penggeledahan kantor PT Inalum di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dilakukan sejumlah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan korupsi transaksi penjualan aluminium alloy tahun 2019 antara PT Inalum dengan PT Prima Alloy Steel Universal dengan metode yang tidak sesuai aturan. PT Prima Alloy Steel Universal merupakan produsen velg aluminium untuk kendaraan roda 4 yang pada tahun 2024 lalu dinyatakan pilot berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Ketua Tim Sidik Polim Siregar mengatakan dalam mengumpulkan bukti, timnya telah mendapatkan beberapa dokumen berupa surat pengiriman, penjualan, pembayaran aluminium alloy, hingga laporan keuangan. Tim penyidik utara, penjualan aluminium alloy yang dilakukan oleh PT Inalum secara tidak prudent, tanpa memikirkan risiko dengan mitranya, yaitu PT Prima Alloy Steel Universal Tbk, di mana perbuatan itu dilakukan dengan tidak melakukan evaluasi perjanjian penjualan yang kejadiannya berlaku pada tahun 2019. Roganda Malau, Kompas TV, Batubara, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Polrestabes dan Polda Sumatera Utara hingga kini masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran rumah Hakim Kamozaro Waruwo yang tengah menangani kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Polisi menyebut menemukan fakta baru usai memeriksa 43 saksi.
Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak menyebut pihaknya menemukan adanya fakta baru usai memeriksa 43 saksi dalam kasus kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Kamozaro Baruwu yang berada di sebuah komplek perumahan di Kelurahan Pasar 2 Tanjung Sari, Kota Medan. Selain memeriksa 43 saksi, tim gabungan juga tengah menganalisa beberapa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah yang terbakar maupun yang berada di akses jalan menuju rumah yang terbakar. Saksi lainnya jumlahnya 43. Hasil keterangan para saksi ini kita ingin mengkerucutkan dari hasil-hasil secara empiris dan kita akan padukan dari hasil Inafis yang dilakukan oleh tim Inafis Polres Tabes dan tim Inafis dari Polda Sumatera Utara. Kita padukan dengan puslapor. Dan makin kesini makin sudah ada fakta-fakta baru dan nanti akan tepat waktunya akan saya sampaikan. Artinya sudah ada titik terang. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan apabila ada indikasi pembakaran, semoga pelaku segera ditangkap. PN Medan yang mengadili kasus korupsi jalan itu terbakar, tanggapannya gimana? Kalau dibakar, mudah-mudahan segera ditangkap. Rumah hakim yang menangani kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang juga menyeret mantan Kadis PUPR sebagai tersangka terbakar pada 4 November lalu. Ferry Irawan, Rauganda Malawi, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. 2 kurir narkoba jaringan internasional ditangkap. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, petugas Polres Asahan, Sumatera Utara menangkap 2 orang kurir sabu jaringan internasional. Penangkapan kedua tersangka sempat diwarnai tembakan peringatan dari petugas kepolisian. Inilah visual detik-detik menegangkan saat personil Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menghentikan sebuah mobil minibus di Kabupaten Asahan yang dikendarai kedua pelaku. Petugas polisi yang menyamar sebagai pengantar paket langsung menghadang mobil tersebut dan melepaskan tembakan peringatan agar kedua pelaku menyerahkan diri. Dari dalam mobil, petugas menyita 4 tas besar berisi 76 kg sabu. Kedua pelaku merupakan kurir jaringan internasional yang menjemput sabu dari negara Malaysia untuk dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Dan inilah salah satu hasil dari kerjasama dari informasi masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkoba menggunakan kendaraan, dan kebetulan infonya alhamdulillah valid dan kami menindaklanjuti dan alhamdulillah bisa terungkap oleh keduanya. Kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Asahan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara dibegal kawanan geng motor. Korban dianiaya sebelum akhirnya pelaku membawa kabur motor korban. Aksi kawanan begal terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu warung bakso di kawasan Jalan Kapten Rahmat Budin, Gang Jagung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Para pelaku tak hanya membawa kabur sepeda motor korban, namun juga menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban sendiri rencananya berangkat kerja dan tidak menduga kawanan pelaku yang menggunakan sepeda motor merupakan kawanan begal. Gak lama sampai di Gang Jagung, langsung dipepet, kunci saya diambil, langsung diancam. Tak pertolongan dari situ, ada yang menolong juga. Ada mungkin karena takut kan mereka. Korban yang telah melaporkan aksi pembegalan ke Polsek Medan Labuhan berharap petugas segera menangkap para pelaku. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, seorang residivis ditangkap polisi usai menjamret kalung emas milik seorang emak-emak di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena nekat melawan petugas. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan pelaku tengah mengamati calon korbannya. Tak lama menunggu, korbannya melintas untuk menghadiri pesta pernikahan dan mengenakan perhiasan emas. Pelaku langsung membuntuti korban dan merampas kalung emas yang dikenakan korban. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menangkap pelaku di sebuah rumah yang berada di Kota Padang Sidimpuan. Pelaku yang pernah dihukum dalam kasus yang sama terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena nekat melawan saat diminta petugas menunjukkan barang bukti. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Mie sop tumpah diburu warga, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, di Kota Padang Sidimpuan ada sajian kuliner yang cukup unik namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo, kuliner ini selalu diburu warga. Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di Kota Padang Sidimpuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah. Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Iya, banyak daging ayam suwirnya banyak, terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga, cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan, apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di Kota Padang Sidimpuan. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Saudara, seorang warga Kota Brastagi di Kabupaten Karo berhasil mengolah ikan red devil yang merupakan hama di Danau Toba menjadi abon yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Usaha abon ikan red devil ini mulai dirintis Fitria Yuliani Sitorus sejak setahun yang lalu. Awalnya ia prihatin dengan banyaknya ikan red devil yang tidak dikonsumsi dan menjadi hama di perairan Danau Toba. Padahal ikan ini memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi dan sangat bagus untuk ibu hamil dan pertumbuhan anak-anak. Dengan menggunakan campuran rempah-rempah seperti gula merah, jahe, bawang yang dihaluskan, Fitria Yuliani mengolah abon ikan red devil yang diperolehnya dari nelayan di sekitar Danau Toba. Untuk 1 kilogram ikan red devil mampu menghasilkan sekitar 3 ons abon ikan. Saat ini, Fitria Yuliani memasarkan abon ikan red devil ini melalui daring. Ia menjual abon ikan red devil seharga Rp200.000 untuk 1 kilogram.
ada inspirasi membuat ikan red devil untuk menjadi abon. Karena kenapa? Red devil ini kan dianggap sebagai hama oleh masyarakat, dan berita itu sudah booming dari luar negeri bahwasanya red devil ini adalah hewan hama seperti itu. Jadi kita gunakan red devil ini, ternyata red devil ini mengandung protein yang cukup tinggi dan lemak yang tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan ibu hamil untuk mencegah stunting. Jadi sebagaimana yang pada saat ini adalah stunting itu digawe-gawekan oleh masyarakat dan oleh Bapak Presiden kita untuk dicegah. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo sangat mendukung upaya yang dilakukan Fitria Yuliani agar populasi ikan red devil dapat dikendalikan dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di Danau Toba. Jadi kedepannya dengan adanya nanti pengolahan red devil ini, populasi red devil di Danau Toba akan semakin berkurang, yang nantinya bisa meningkatkan produksi ikan endemik di Danau Toba, dan saat ini bisa juga nanti sebagai sumber pemasukan bagi nelayan-nelayan kita. Kini Fitria Yuliani berharap dukungan semua pihak untuk dapat mengembangkan inovasinya agar mampu mensejahterakan masyarakat di sekitar Danau Toba. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, jika tengah berada di kota Medan, tak ada salahnya mencicipi minuman teh susu telur di Jalan Bromo, Kota Medan. Selain menjanjikan rasa yang segar, pengunjung juga dapat melihat proses pembuatannya yang cukup unik karena menggunakan mesin jahit. Berbagai cara dilakukan pedagang untuk mendapatkan cita rasa khas dagangannya. Di warung teh susu telur TST milik Jamal ini, pengolahan minuman segar TST dilakukan dengan menggunakan mesin jahit sebagai alat adukan. Berbeda dengan warung lainnya dengan menu serupa, di sini Jamal sengaja menggunakan mesin jahit listrik sebagai alat pengaduk minuman. Selain rasa, cara pengolahannya juga unik dan berbeda dengan pedagang lainnya. Putaran cepat mesin itulah yang menciptakan buih lembut dan rasa khas yang sulit ditiru. Setiap pagi banyak warga yang berdatangan, ada yang datang untuk sarapan ringan, ada pula yang hanya ingin minum TST. Pengunjung biasanya bercengkrama dengan rekan sejawat. Adi, salah seorang pengunjung, mengatakan selalu senang mampir ke TST Jamal karena rasanya pekat dan enak. Kebetulan ini Jalan Bromo ini, TST Jamal ini lebih terasa. Dan satu lagi, menikmatinya di sini bisa kita mau sampai santai dari jam 9 ini sampai jam 10 pun nggak ada keberatan yang punya. TST Jamal tak hanya menawarkan kehangatan suasana, tapi juga khasiat dari telur bebek yang digunakan sebagai bahan utama. Minuman ini dinilai mampu menambah stamina dan menjaga kesehatan tubuh. Warung ini memiliki 15 varian TST, mulai dari TST hijau, TST tape, hingga TST jamu. Harga pun bersahabat mulai Rp12 hingga Rp15.000 satu gelasnya. Oh, ini pakai mesin kayak membantu lah, kayak lebih cepat gitu kan daripada manual. Nah, dalam proses pengerjaannya ini bisa berapa cepat ya nih Kak? Kalau pakai mesin ya kurang lebih 3 menit sampai 5 menit gitulah. Nah, kita di sini Kak ada berapa varian Kak untuk TST? Ada 15 varian rasa. Apa aja variannya? Tape, TST jamu, TST bandrek, cappuccino, Milo. Warung TST Jamal ini cukup dikenal dan sudah menjadi tempat sederhana bagi warga Medan yang ingin melepas penat. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.